Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, kami LBH Pelita Umat akan menyampaikan press conference terkait penangkapan Ustadz Gus Nur. Untuk selanjutnya, pembacaan press conference akan disampaikan oleh Ketua LBH Pelita Umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh awak media yang sudah berkenan hadir dan pemirsa di seluruh Indonesia yang menyaksikan dari akun YouTube LBH Pelita Umat. Perlu kami sampaikan bahwa LBH Pelita Umat sedang mendampingi Ustadz Gus Nur dari sejak siang tadi. Dari tadi siang di Mabes Polri, di Ditsiber. Sebagian tim kami sedang di sana dan sebagian kali ini adalah kami membacakan press conference, dan setelah itu kami akan kembali lagi ke Mabes Polri di Direktorat Tindak Pidana Siber. Berkaitan dengan penangkapan Ustadz Gus Nur, kami ingin menyampaikan pernyataan sikap atau pernyataan hukum LBH Pelita Umat nomor 05-PH-LBH-PU-10 Romawi _2020 tentang penangkapan Ustadz Gus Nur. Ustadz Sugi Nur Raharja alias Gus Nur pada dini hari tanggal 24 bulan Oktober 2020 dikabarkan ditangkap penyidik Ditsiber Mabes Polri. Ustadz Gus Nur dituduh berdasarkan pasal 28 ayat 2 Junto 45 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE. Ustadz Gus Nur juga diperkarakan berdasarkan ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Berkenaan dengan hal tersebut, LBH Pelita Umat sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan istri beliau dengan surat kuasa nomor 015-K-LBH-Pelita-10 Romawi 2020 menyatakan pertama, bahwa pada waktu Ustadz Gus Nur ditangkap belum diketahui status sebagai tersangka. Hal ini berdasarkan surat yang diberikan aparat kepolisian yang melakukan penangkapan hanya memberikan surat penangkapan dan surat tanda terima barang bukti. 2. Bahwa Ustadz Gus Nur ditangkap tanpa proses pemeriksaan awal dan baru diperiksa dan diambil keterangan setelah ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri. Semestinya tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan patut dan wajar setelah dipanggil 2 kali berturut-turut oleh penyidik. Prosedur penangkapan seharusnya mengacu pada pasal 112 ayat 2 Junto pasal 227 ayat 1 KUHP. Penyidik sebelum melakukan penangkapan harus memanggil seseorang yang dengan patut sebagaimana dalam pasal 112 ayat 2 KUHP. 3. Bahwa semestinya dalam hal ini tidak dapat dengan serta-merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena ada syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Perkap nomor 14 tahun 2012. Pasal 36 ayat 1 menyatakan tindakan penangkapan terhadap seseorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan 2 pertimbangan yang bersifat kumulatif, yaitu A. Adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat 3, pasal 188 ayat 3, dan pasal 189 ayat 1 KUHP. B. Tersangka telah dipanggil 2 kali berturut-turut, tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar. C. Sedangkan Ustadz Gus Nur belum pernah dipanggil secara patut dan wajar, tetapi langsung ditangkap dan baru diperiksa serta diambil keterangan setelah ditangkap. Selanjutnya saya persilahkan kepada Sekjen. Baik, saya lanjutkan. Yang keempat, bahwa tindakan penyidik yang demikian dikhawatirkan dinilai sebagai tindakan yang arogan, tidak empati di musim pandemik,
Karenanya kami sangat menyayangkan sekaligus mempersoalkan komitmen Polri dalam melakukan tindakan hukum di musim pandemi ini. Bangsa ini sedang dilanda musibah, tapi kondisi itu tidak membuat Polri bertindak arif dan bijak dalam menjalankan tugas menangani perkara. 5. Bahwa kami mendorong agar Undang-Undang ITE ini untuk segera dilakukan revisi, terutama terkait pasal-pasal karet. Hal ini dikhawatirkan pasal tersebut digunakan oleh seseorang dan atau sekelompok orang dan atau oknum pemegang kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan tindakan pembungkaman menyampaikan pendapat di ranah media online. 6. Bahwa kami memohon doa dan dukungan dari jamaah Ustadz Gus Nur serta dari seluruh kaum muslimin agar Allah Maha Perkasa lagi bijaksana memberikan kekuatan dan kesabaran. Demikian pernyataan hukum ini kami sampaikan. Jakarta, 24 Oktober 2020. Tertanda LBH Pelita Umat, Ketua Chandra Purna Irawan SHMH, Sekretaris Jenderal Pancaputra Kurniawan SHMSI. Demikian pernyataan hukum ini kami sampaikan dari Ketua Kedai yang ingin disampaikan. Baik, demikian pernyataan hukum yang kami telah sampaikan tadi. Insya Allah setelah sore ini pernyataan ini kami langsung ke Mabes untuk mendampingi rekan-rekan kami yang sudah di sana sejak tadi siang. Saya pikir mohon maaf kepada seluruh awak media, kami tidak membuka tanya jawab begitu ya. Terkait pernyataan sikapnya nanti kami akan sampaikan, kami berikan satu persatu kepada seluruh awak media. Terima kasih, mohon dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.